Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Sekarang kita masuk ke perhitungan vektor. Tolong kalian perhatikan baik-baik karena di sini sudah mulai ada hitung-hitungannya. Jadi digunakan lagi yang kemarin sin kostannya, dibuka lagi dan ini lebih kompleks. Dan perhitungannya ini kemarin kan kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan upgrade lagi tentang perkalian dan ada kecepatan serta percepatan ya. Tapi nanti uh, saya bagi jadi video yang terpisah jadi ya. Yang pertama isi dari materi ini adalah perkalian vektor terdiri dari dua yaitu perkalian tik-tik dan atau nama lainnya adalah perkalian dot. Ini lambangnya kayak gini. Kemudian perkalian silang atau nama lainnya adalah perkalian cross. Lambangnya silang gini. Jadi di fisika itu beda ya dengan matematika. Kalau di matematika itu dia silang ataupun titik itu kan hasilnya sama perkalian. Tapi kalau di vektor, di fisika itu beda. Kemudian ada vektor-vektor gerak. Yang pertama adalah di sini adalah vektor posisi dan perpindahan dan vektor kecepatan dan percepatan. Nah, untuk kecepatan dan percepatan saya buat menjadi video yang terpisah. Oke? Perhatikan. Perkalian titik atau perkalian dot. Contohnya, di sini ada dua vektor IJK ya urutannya. 2I plus 3J min 5K, kemudian dikali 3I min 4J plus 3K. Ini gampang banget. Kalau dia A dot B tanpa tanda mutlak, berarti itu hanya berhenti sampai di IJK. Jadi, misalnya I dengan I, J dengan J, K dengan K. Jadi kayak 2I titik 3I itu artinya 2 titik 3, 2 kali 3 itu 6. I dikali I adalah I kuadrat. Kemudian kalau yang J, plus 3J dikali min 4J. Plus 3 dikali min 4, min 12. J kali J adalah J kuadrat. Oke. Kemudian K juga demikian, sehingga ketemunya di sini adalah min 15K kuadrat. Tutup kurung, satuan. Nah, bedanya dengan di penjumlahan adalah dalam bentuk mutlak, dalam mencari besaran. Ini artinya kita mencari besaran. Karena di sini sudah dalam bentuk kuadrat, jadi kita tidak perlu menggunakan lagi dalam bentuk akar kemudian dikuadratin. Jadi tinggal aja 6 min 12 min 15. Jawabannya adalah min 21 satuan. Untuk perkalian titik saya harap kalian paham ya. Kita lanjut. Untuk perkalian silang atau perkalian cross. Perhatikan di sini syaratnya. Yang pertama adalah urutan notasi adalah IJK. Kemudian dilanjut lagi dari awal IJK, IJK, seperti itu. Jadi I selanjutnya adalah J, selanjutnya J adalah K, habis K adalah I, dan terus berulang. Yang kedua, jika perkalian pada notasi yang sama, misal I kali I, hasilnya 0. Jadi ini ada 3 kolom. Ini kolom yang pertama ini menjelaskan dari syarat nomor 2. Jadi kalau I kali I adalah 0, J kali J adalah 0, K kali K adalah 0. Yang kedua, jika sesuai urutan, misalnya I kali J, maka hasil perkaliannya adalah positif, ya. Dan sesuai urutan selanjutnya. Jadi yang tidak diketahui misalnya, I dikali J adalah positif K. J kali K adalah I. Jadi ini ya, I, J hasilnya K. J kali K, I. Berarti dia positif. Kemudian, K dikali I adalah positif J. Nah, ini untuk syarat nomor 3. Yang nomor 4, jika tidak sesuai urutan, misalnya dibalik, jadi gini aja daripada kalian bingung ya, kalian lihat kolom kedua. Jika posisinya terbalik atau tidak sesuai urutan ya, jadi tidak sesuai urutan, harusnya kan I kali J ya. Tapi kalau dia terbalik kan jadi J kali I ya. Nanti jawabannya itu adalah negatif. Jadi J kali I adalah negatif K. Jadi kebalikan dari yang kolom kedua ini ya, dia tidak urut, dia tidak sesuai urutan. Ini K dikali J adalah negatif I. I dikali K, ya, I kali K sama dengan min J. Oke, ini diingat-ingat. Perkalian silang ini ada contohnya. Jadi ada perkalian silang antara vektor A, 2I plus 3J min 4K, dan B sama dengan 4I min 2J plus 3K. Kalau tadi di perkalian dot atau perkalian titik, itu hanya kita kalikan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Tapi untuk perkalian silang dia lebih rumit, adalah I dikali dengan I dikali dengan J, I dikali dengan K. J dikali dengan I, J dikali dengan J, J kali dengan K. K juga ya, K ketemu I, K ketemu J, K ketemu K. Jadi nanti hasilnya panjang seperti ini. Saya bahas dulu untuk yang I, yang pertama ya.
Jadi ketika 2i cross 4i ya kan, 2i cross 4i, 2i silang 4i, itu sama aja 2 dikali 4 kan 8. Tadi di tabel yang tadi, i kali i itu kan 0 ya, karena sejenis berarti 0. 8 kali 0. Yang kedua, 2i ketemu dengan min 2j. 2i kali min 2j. 2i dikali min 2j. 2 dikali min 2 adalah min 4. I dikali j adalah positif k. Lihat di tabel yang tadi ya. Kemudian 2i dikali 3k adalah 2 dikali 3, jawabannya 6. I dikali k adalah, ini kolom ketiga, itu adalah min j atau negatif j. Lanjutkan juga dengan yang j, jadi 3j ketemu dengan 4i, ya, jadi 3 kali 4, dia 12, j kali i adalah min k. Lihat kolom ya, kolom yang tadi, tabel yang tadi. Kemudian ada 3 dikali min 2, ini 3j dikali min 2j. 3 dikali min 2, 6, tapi j kali j adalah 0 karena sejenis. Nah, di sini juga 3j dikali 3k. Nah, 3j kali 3k berarti 3 kali 3 adalah 9, j kali k adalah i ya, dengan tabel panduan sebelumnya. Jadi diingat-ingat, tabel ini kalian gunakan untuk mengerjakan perkalian yang huruf-huruf i, j, k-nya itu ya. Nah, nanti akan ketemu jawabannya seperti ini. Nanti yang untuk 4K kalian lihat lagi, dicek lagi benar nggak yang saya tuliskan di sini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kamu urutkan ya. Kamu kelompokkan, bukan urutkan. Kamu kelompokkan, kemudian urutkan I, J, dan K. Nah, jadi saya nulisnya adalah I dulu. Kita cari, oh di sini ada I ya. 9I min 8I itu kurung ditambah. Ya, ini selalu tandanya adalah ditambah. Min 6J, kemudian min 16J, kemudian ini ditambah, ya kan, min 4K, min 12K. Walaupun di sini pada tulisan ini adalah K duluan, baru J, baru I, tapi untuk membuat di akhir seperti ini harus I, J, K, ya. Nah, kalau A cross B tanpa tanda mutlak, jawabannya adalah I, karena 9 min 8 adalah 1, jadi tulisnya hanya I. Min 6, min 16 kan, min 22J, min 16K. Satuan, tutup kurung satuan ya. Nah, ketika A cross B dimutlakkan, jadi tiap-tiap di sini, angka di sini adalah 1 kuadrat ditambah min 22 kuadrat ditambah min 16 kuadrat. Kemudian kalian akarkan menjadi akar 741 sama dengan 27,22 satuan. Kalau tidak punya kalkulator atau misalnya kalian sudah masuk nanti ya, kan pastinya tidak boleh pakai kalkulator. Jadi berhenti sampai di akar 741 itu sudah benar, kecuali ada di pilihan ya, di soal di pilihan. Kita lanjut tentang vektor-vektor gerak. Ini ada rumus ya. Ada rumus vektor posisi, vektor perpindahan. Kalian lihat di sini ya. Nah, arah perpindahan kalian coba catat dulu di sini, tapi nanti yang saya jelaskan adalah posisi dan perpindahan dulu yang dijadikan satu di video ini. Ini ada contoh soal untuk menentukan vektor posisi dan perpindahan. Partikel berpindah dari posisi R1 sama dengan 8I plus 2J meter, ini meter, satuan meter, karena ini adalah perpindahan berarti satuannya meter, ke posisi R2 sama dengan 2I plus 6J meter. Tentukan vektor perpindahan, besar vektor perpindahan, arah perpindahan partikel. Vektor posisinya berarti nanti kamu hasilnya harusnya dalam I dan J ya. Vektor perpindahannya adalah R2 dikurang R1, jadi kurangin yang sejenis, jadi I ketemu I, J ketemu J. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini, min 6I plus 8J. Maka vektor perpindahannya adalah min 6I plus 8J meter. Kemudian, vektor perpindahan adalah, nih, vektor perpindahannya tadi min 6I plus 8J, ini digunakan untuk mencari besar vektor perpindahan. Karena besar vektor perpindahan itu sama dengan mutlak, jadi masukkan aja akar dari ini adalah 6I itu adalah delta X, 6 itu adalah delta X, 8 itu sebagai posisi delta Y. Jadi min 6 kuadrat, akar dari min 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat menjadi 36 tambah 64. Akar dari 100 adalah 10 meter. Nah, arah perpindahan partikel adalah
Tan theta masukkan delta Y per delta X adalah 8 per min 6 sama dengan min 4 per 3. Theta, ini bacanya theta yang kayak Q besar gitu. Ini theta, tan pangkat min 1 dalam kurung min 4 per 3 sama dengan 127 derajat. Oke. Keterangan. Theta menyatakan sudut. Theta menyatakan sudut. Nah, cara mencari tan pangkat min 1 adalah dengan menggunakan kalkulator saintifik ya. Kalkulator yang memiliki banyak fungsi dan operator matematika. Contohnya fungsi sin kostan ada, logaritma ada. Nah, itu namanya adalah kalkulator saintifik. Langkahnya adalah klik tombol shift atau 2 second ya. Second F pada kalkulator ya. Nah, ini nanti ada 2 jenis kalkulator ya, tergantung nanti tombolnya kalian kalau punya, kalian lihat sendiri punya kalian. Yang kedua, klik tombol tan, lalu ketik angkanya, kemudian klik tombol sama dengan, seperti ini ya. Nanti ketemu hasilnya. Nah, ini ada saya kasih contoh, tapi yang lebih banyak yang ini ya sekarang ya, yang produksi seperti ini udah mulai jarang, tapi tetap masih ada yang masih menggunakan second F ini. Kalau yang ini pakai shift, jadi nanti kamu pencet shift, kemudian pencetan, ya, kemudian masukkan angka tadi, biasanya dalam ada kurung, ketika ada tanda kurung, kamu tutup kurungnya, baru sama dengan. Nah, di sini juga second F, ya, cari tannya mana? Tannya ini tannya. Kemudian ketikkan angkanya, tutup kurung, sama dengan. Seperti itu, ya. Oh ya, satu lagi yang hampir kelupaan adalah bagaimana jika hasilnya adalah tan pangkat min 1 itu misal hasilnya adalah negatif. Misalnya kamu dapat angkanya adalah negatif 40 ya, min 40, supaya kalau kamu jawabnya, kalau saya soal uraian kamu jawabnya min 40 derajat itu benar. Tapi kalau kamu mau ubah jadi positif, tinggal aja 180 derajat dikurangi min yang tadi. Jadi 180 derajat min 40 derajat ya. Jadi 180 derajat min 40 derajat sama dengan 140 derajat. Dalam bentuk positif dia adalah sudut 140 derajat, tapi kalau dalam bentuk negatif dia adalah minus 40 derajat. Paham ya? Oke. Ini adalah rumus kecepatan dan percepatan ya, kecepatan dan percepatan. Silakan kalian lihat kecepatan dan percepatan seperti ini ya. Diperhatikan baik-baik rumus-rumusnya ya. Ini nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Demikian yang bisa saya jelaskan hari ini. Semoga kalian paham ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya.